Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenankan pada kesempatan hari ini kami berbagi sedikit ilmu yang kami nukil dari sebuah ensiklopedia Islam berjudul Al-Kamil. Untuk sharing hari ini berjudul Kesempurnaan Ibadah. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini, saat ini, detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, di mana dalam bulan ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menyempurnakan ibadah kita. Sebagaimana yang kita ketahui, seorang hamba akan berbolak-balik dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah SWT, maka dia wajib memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Yang kedua, ketika melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka dia wajib memohon ampunan kepada Allah SWT. Dan ketika tertimpa bencana, atau yang ketiga, maka dia wajib sabar. Barang siapa yang dapat melaksanakan kewajiban dalam 3 keadaan ini, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah SWT menimpakan bencana kepada hambanya untuk menguji tingkat kesabaran dan kekuatan ibadahnya, bukan untuk membinasakan atau menyiksanya. Sehingga Allah mempunyai hak yang sama atas ibadah hambanya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, baik atas perkara yang dibenci maupun perkara yang disukai. Namun kebanyakan umat manusia beribadah pada hal-hal yang mereka sukai saja. Adapun dalam keadaan yang dibenci, mereka punya sikap yang berbeda. Berwudu dengan air yang dingin pada waktu cuaca panas adalah ibadah. Menikah dengan perempuan yang baik adalah ibadah. Berwudu dengan air dingin pada saat cuaca dingin adalah ibadah. Meninggalkan maksiat dan hawa nafsu tanpa adanya rasa takut kepada manusia adalah ibadah. Dan sabar dalam menahan rasa lapar dan rasa sakit adalah ibadah. Akan tetapi ada perbedaan antara 2 keadaan ibadah ini. Barang siapa dapat beristiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT pada 2 keadaan tersebut, yaitu dalam keadaan lapang dan sempit, dalam keadaan yang dibenci dan disukai, maka ia tergolong hamba Allah yang tidak pernah merasa takut dan bersedih. Tidak ada jalan bagi musuh yang mencelakainya, karena Allah SWT selalu menjaganya. Namun terkadang setan mampu menggelincirkannya. Seorang hamba terkadang diuji dengan kelupaan, syahwat, dan kemarahan. Sedang setan selalu datang kepada hamba lewat ketiga pintu ini. Allah telah memberikan kekuasaan bagi hambanya berkenaan dengan hawa nafsu, setan, dan ujian yang ditimpakan kepadanya. Apakah ia menaati hal-hal tersebut atau menaati Rabb-Nya? Allah mensyariatkan perintah-perintah kepada umat manusia sebagaimana hawa nafsu juga memberikan perintah padanya. Allah menghendaki kesempurnaan iman dan amal soleh, sedang nafsu menginginkan penguasaan harta dan pemuasan syahwat. Allah menghendaki agar kita beramal untuk akhirat, sedang nafsu menghendaki agar kita beramal untuk dunia. Keimanan merupakan jalan kesuksesan dan pelita yang menyinari kebenaran. Disinilah sebenarnya medan ujian. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3
yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam surat yang lain, Quran Yusuf ayat 53, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah yang lain, surat Al-Qasas ayat 50, Allah berfirman yang artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Teman-teman semua, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ini, semoga kita selalu bisa menjalankan upaya untuk menyempurnakan ibadah kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Sehingga setelah menjalankan puasa penuh di bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang jauh lebih baik kualitasnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.